Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2008-2010. Bawa ke sini. Soros berteriak. Setelah dia mengatakan itu, dia tidak sabar menunggu bawahannya untuk mencetak pengumuman, jadi dia berjalan cepat ke komputer. Mengingat situasi ekonomi domestik dan internasional yang semakin kompleks saat ini, setelah batch listing BUMN dengan aset penting, Bank Sentral dan Kementerian Keuangan telah memperoleh izin untuk menyetujui masuknya dana jaminan sosial ke pasar. Total dana jaminan sosial yang masuk ke pasar kali ini adalah 600 miliar Somer dollars. Ini akan mengikuti hukum ekonomi pasar untuk memastikan apresiasi positif dari dana jaminan sosial melalui operasi modal. Soros tidak selesai membaca isi pengumuman yang hanya berisi beberapa ratus kata. Dia mengerti keputusan seperti apa yang dibuat Swallow Capital hanya dari paruh pertama pengumuman. Sialan, para bajingan dari Summerland ini telah memutuskan untuk mengambil langkah ini. Soros sedikit terengah-engah. Dia tahu bahwa Swallow Capital pasti akan melindungi pasar asare domestik dan bahwa tidak ada negara yang akan membiarkan pasar keuangannya diinjak-injak dan diambil oleh modal asing. Namun dia tidak mengharapkan Swallow Capital merespons begitu cepat. Perkiraannya adalah bahwa dibutuhkan setidaknya 2 hari perdagangan bagi Swallow Capital untuk bereaksi dan mengambil tindakan yang tepat, dan 2 hari perdagangan sudah cukup baginya untuk menguapkan setidaknya 100 miliar kekayaan modal Summerland. Jika batas bawah ribuan saham berlanjut selama 2 hari perdagangan, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Pengaruh dari pengumuman diam-diam ini benar-benar besar. Total dana jaminan sosial di negara seperti Summerland akan sangat besar. Juga, karena populasi pesertanya yang luar biasa, dana jaminan sosialnya menjadi prioritas utama di atas stabilitas sosialnya secara keseluruhan. Akhirnya tiba saatnya bagi pemerintah Summerland untuk menggunakan dana jaminan sosial. Meskipun pengumuman itu tidak menyebutkan apa yang telah dilakukan modal Wall Street di pasar keuangan domestik, orang yang cerdas dapat melihat sekilas bahwa kumpulan perusahaan milik negara yang go public dari sebelumnya dan dana jaminan sosial yang memasuki pasar sekarang adalah untuk menolak invasi ibu kota Wall Street. Di medan perang keuangan, tidak ada asap mesiu, namun niat membunuh ada di mana-mana. Pada hari ketika 1000 saham jatuh ke batas, Swallow Capital segera mengumumkan secara resmi bahwa dana jaminan sosial akan masuk ke pasar. Ini tidak hanya mewakili implikasi keuangan, tetapi juga membawa nuansa politik. Karena itu, ketika dunia luar merasakan tekad Swallow Capital untuk melindungi pasar keuangan domestik, modal swasta langsung menyerbu. Orang asing yang akan mogok atau berdemonstrasi setiap saat tidak akan pernah mengerti ketergantungan dan kepercayaan rakyat Summerland pada pemerintah. Ini juga tujuan Jasper. Jasper ingin menyelesaikan tugas besar dengan sedikit usaha dengan manuver yang cerdas. Dana jaminan sosial 600 miliar itu digunakan sebagai pembuka untuk menggalang semangat modal nasional. Kalau tidak, Jasper tidak akan berani menyombongkan diri bahwa dia bisa menggunakan 600 miliar dana jaminan sosial untuk melawan Soros setidaknya 200 miliar dolar AS meskipun dia bodoh. Menurut nilai tukar, kekuatan di tangan Soros lebih dari 2 kali lipat dari 600 miliar Jasper. Ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, semua teknik hanyalah lonceng dan peluit. Hanya ibu kota seluruh masyarakat yang bisa melawan Quantum Fund. Pak, setelah pengumuman dikeluarkan, uang panas mulai mengalir. Kami telah menekan harga saham dan pengiriman, tetapi investor gila ini membeli seperti hidup mereka bergantung padanya. Saat ini, situasinya di luar kendali kami. Setiap kata dari laporan cemas bawahan menembus hati Soros. Soros merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi. Itu Jasper. Ini masih Jasper. Ini adalah gaya Jasper. Swallow Capital tidak kehilangan kepercayaan padanya, tetapi sebaliknya, mereka lebih percaya padanya. Hanya orang gila seperti Jasper yang bisa membuat rencana gila untuk mendaftarkan dana jaminan sosial saat ini. Soros meraung. Dia yakin Jasper adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menusuk kelemahannya dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Kau ingin bertarung? Ayo, ada kilatan gila di mata Soros. Pada titik ini, dia dan Jasper tidak punya tempat untuk mundur. Keduanya tampak berdiri di atas tali yang tinggi di langit. Jika mereka mundur, jurang akan menunggu mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa maju terus. Jika mereka bertemu di jalan sempit, hanya yang berani yang akan menang. Hindari sektor di mana perusahaan milik negara penting Summerland berada. Berusahalah sekuat tenaga untuk menyingkat sektor keuangan, internet, dan real estate. Orang yang paling mengenalmu memang musuhmu. Sama seperti Jasper mengenal Soros, Soros juga mengenal Jasper. Dia tahu bahwa Jasper tidak bisa melindungi seluruh pasar asare saat ini, dan dia hanya bisa membuat pilihan. Untuk pasar keuangan Summerland, yang paling penting adalah industri landasan tersebut. Ketika datang ke internet dan keuangan, mereka tidak begitu penting, tetapi mereka adalah sumber kehidupan Jasper.
80% aset CW terletak di sektor internet, keuangan, dan real estate. Aku akan memukulmu sampai ke tanah dan melihat apakah kamu ingin menyelamatkan mereka atau tidak. Dengan perintah Soros, sejumlah besar modal mulai mempersingkat ketiga sektor ini. Saham yang tak terhitung jumlahnya sedang dikorsleting dengan panik karena harga saham jatuh berulang kali. Saat ini, manfaat dari desakan Jasper untuk tidak mencantumkan JW langsung terlihat. Di antara ketiga sektor industri tersebut, harga saham hampir semua emiten turun lebih dari 80% dalam sekejap. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Namun, dampak langsungnya terhadap JW sangat kecil. Hal ini karena dalam sistem JW, hampir tidak ada perusahaan yang terdaftar kecuali Sena. Namun, dampak tidak langsung dari hal ini juga tidak terukur. Karena kepindahan Soros, rantai ekologi seluruh industri hancur. Jika rantai ekologi dihancurkan, tidak mungkin bagi perusahaan yang tersisa untuk mendukung seluruh industri dan satu-satunya hal yang akan terjadi adalah runtuh bersama dengan sisa industri. Jasper diberitahu tentang perubahan di pasar saham segera. Dia mengerutkan kening saat dia melihat semua ini. Dia tahu rencana Soros, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lain, tiga sektor utama keuangan, internet, dan real estate hampir jatuh. Bas sedang melihat pemandangan ini. Bahkan setelah periode pelatihan yang lama dan terlepas dari kenyataan bahwa dia lebih berani dari sebelumnya, tangan dan kakinya masih menjadi dingin. Jika ini terus berlanjut, tiga industri ini akan hancur. Sekuritas, asuransi, dan manajemen kekayaan berasal dari industri keuangan, komputer, informasi, dan teknologi tinggi yang berasal dari internet, bahan bangunan dan konstruksi yang berasal dari real estate, kerugiannya terlalu besar. Biarkan mereka jatuh. Jasper berkata, biarkan mereka jatuh. Itu hanya batas bawah. Kami mampu menanggung kerugiannya. Bahkan jika nilai pasar semua industri ini menyusut 10%, kita dapat mendengar harga seperti itu dan harus menanggungnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jasper dengan tegas memerintahkan, tujuannya adalah agar semua BUMN di lini pertahanan pertama menaikkan harga saham mereka sebesar 5 poin secara keseluruhan sehingga mereka dapat melakukan lindung nilai terhadap dampak pasar yang disebabkan oleh batas down dari tiga sektor. Kami tidak bisa menghancurkan kepercayaan pasar yang baru mulai meningkat sekarang. Di bawah serangan timbal balik dan pertahanan antara Jasper dan Soros, situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya disajikan di pasar asare domestik. Dengan penurunan industri tersier yang seperti tebing dan pertumbuhan industri berat yang stabil, kedua tren yang berlawanan ini muncul bersama di pasar keuangan. Secara umum, pasar keuangan memiliki seperangkat aturannya sendiri. Mengambil contoh industri real estate, naik turunnya industri real estate akan segera mempengaruhi perubahan pasar rantai industri hulu seperti bahan bangunan dan konstruksi. Seseorang harus memahami bahwa tidak mungkin membangun rumah tanpa batang baja, semen, dan pasir. Sementara itu, naik turunnya industri bahan bangunan dan konstruksi akan mempengaruhi pasar industri hulu pertambangan. Ekspansi atau kontraksi industri secara keseluruhan akan secara langsung mempengaruhi gaji dan tingkat pendapatan pekerja di industri, sehingga mempengaruhi stabilitas ribuan keluarga dan menyebabkan perubahan yang dihasilkan dalam ekonomi konsumen dan barang-barang konsumsi. Oleh karena itu, sistem ekonomi negara dan masyarakat manapun adalah siklus, dan memiliki efek domino alami. Masalah di salah satu sektor pasti akan mempengaruhi seluruh sistem. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan, hampir tidak mungkin untuk melihat beberapa industri melonjak sementara beberapa industri lainnya jatuh dengan disparitas yang begitu besar tanpa alasan kecuali itu buatan manusia. Situasi di pasar asare domestik ini menunjukkan bahwa pertarungan antara Jasper dan Soros telah mencapai tahap yang sangat panas. Itu tidak membutuhkan bayangan atau pendahuluan sama sekali. Saat itu dimulai, itu akan menjadi pertempuran paling kejam. Di pusat komando kota Nauritus, Jasper tetap diam. Karena kedua belah pihak telah sepenuhnya melepaskan semua kepura-puraan dan mulai bertarung, maka mereka harus mengenai tempat yang sakit dan mengeluarkan darah di setiap gerakan. Tim pedagang akan bertanggung jawab atas operasi khusus dan Bas dan Jake akan memberi perintah di tengah. Setelah Jasper membuat rencana strategis, mereka perlu mengendalikan aliran seluruh situasi. Sebelum arah umum berubah, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu situasi berubah atau konfrontasi antara kedua belah pihak mulai miring. Hanya saja otak Jasper masih berjalan cepat. Dia terus-menerus menganalisis tindakan Soros selanjutnya dan strategi apa yang bisa dia gunakan untuk menghadapi kemungkinan ini. Pada saat ini, Jasper menerima panggilan tak terduga. Itu dekan. Pak, lain, 30 menit yang lalu, saya ditunjuk oleh Kamar Dagang. Mulai sekarang, saya adalah Wakil Presiden Eksekutif Kamar Dagang Haddock dan saya akan memimpin pekerjaan itu. Jasper tercengang sejenak. Apakah Gale seseorang yang akan mendelegasikan kekuasaan dengan begitu mudah? Ini tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian Jasper tentang dia. Apa yang terjadi? Jasper, yang sangat menyadari ada yang tidak beres, bertanya dengan tenang. Ini kakek.
Dia didiagnosis menderita penyakit mematikan 6 bulan lalu. Nada bicara Dean terdengar sangat rumit, tidak diketahui apakah dia senang, kecewa, atau sedih. Jasper membeku ketika dia mendengar kata-kata itu. Wajah Gale yang licik dan penuh perhitungan muncul di benaknya, tetapi kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Tubuhnya masih kuat, dia hanya menguatkan dirinya selama ini, dan karena tidak perlu khawatir tentang biaya perawatannya, dalam 6 bulan terakhir, selain dirinya dan tim medis, berita ini tidak keluar sama sekali. Pada saat ini, Tuan Lin, Anda adalah orang kedua yang mengetahui hal ini. Jasper menghela napas dan berkata, dia memintamu untuk menelepon, kan? Ya, kakek bilang kamu harus bisa mengetahuinya. Jika Anda melakukannya, maka saya akan menyerahkan telepon kepadanya, kata Dean dengan suara rendah. Serahkan telepon padanya kalau begitu. Biarkan saya berbicara dengannya, kata Jasper. Ada keheningan di ujung telepon yang lain. Kemudian, Jasper mendengar suara Gale yang penuh semangat. Anak licik, pada akhirnya akan ada sesuatu yang tidak bisa kamu harapkan. Saya hanya punya beberapa hari lagi sekarang. Jasper menjawab dengan tenang, Tuan Tua Hurlbut, mengapa Anda melakukan itu? Gale tertawa. Kenapa tidak? Anggap saja ini sebagai keuntungan. Jika saya masih bisa hidup selama 2 atau 3 tahun lagi, maka saya akan menendang Dean keluar dari pintu. Jadi, apakah itu berarti kamu benar-benar tahu dan bahkan menyetujui hal-hal yang aku atur agar Dean lakukan sebelumnya, termasuk hubungan dengan beberapa orang di dalam kamar dagang Haddock? Jasper menyuarakan pertanyaan dalam hatinya. Sejujurnya, Jasper merasa semuanya berjalan terlalu lancar saat itu. Itu berjalan sangat lancar sehingga Jasper mengira ada tangan tak terlihat yang menambahkan momentum untuk ini sambil membantu Dean merebut tahta. Namun, Jasper sangat sibuk pada waktu itu, dan masalah kamar dagang Haddock benar-benar hanya sebagian kecil dari apa yang dia hadapi saat itu, jadi Jasper tidak terlalu memikirkannya dan tidak menyelidiki masalah itu. Sekarang dia memikirkannya, itu pasti karena Gale tahu dia tidak punya banyak waktu lagi, itulah sebabnya dia sengaja membiarkan ini terjadi. Saya tidak punya waktu untuk melatih penerus yang benar-benar bisa memuaskan saya. Dean adalah anak yang baik, dan dia pandai dalam segala hal, tetapi dia tidak cukup kejam dan tegas. Dengan karakter seperti itu, dia bisa memimpin kamar dagang Haddock dengan lancar bersamaku, tetapi jika aku pergi, dia sendiri tidak akan cukup untuk menekan iblis-iblis itu di kamar dagang Haddock. Gale berbicara tanpa ragu-ragu, dan kemudian dia bahkan mengikuti dengan sebuah kalimat, sebenarnya, dalam pikiranku, penerus yang paling aku puaskan adalah kamu, anak licik. Jasper sangat gembira ketika dia mendengar itu. Tuan Tua Hurlbut, haruskah saya berterima kasih atas pujiannya? Gale tertawa dan berkata, saya tahu Anda sangat ambisius, anak yang licik, dan dengan kekuatan Anda saat ini, Anda benar-benar tidak perlu peduli dengan bisnis kecil kamar dagang Haddock. Jasper tertawa kecil, tetapi setelah itu, dia diam. Jasper dan Gale tidak mengatakan apa-apa. Setelah waktu yang lama, Jasper menghela nafas pelan, Tuan Tua, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Saya akan menyerahkan kamar dagang Haddock kepada dekan. Sebenarnya, saya tahu apa yang ingin Anda lakukan, dan saya juga tahu betul bahwa terlepas dari apakah saya mati atau tidak, Anda perlu menggunakan sisa sumber daya kamar dagang Haddock jika Anda ingin mendorong Dean ke puncak untuk lakukan sesuatu. Gale sepertinya sudah mempersiapkan dialognya sejak lama, saat dia berkata perlahan tapi tegas, jika aku punya lebih banyak waktu, aku tidak akan setuju. Namun, seseorang tidak dapat melawan kehendak Tuhan, jadi Dean akan bekerja sama dengan Anda dalam hal-hal yang ingin Anda lakukan, tetapi pada kenyataannya, dia juga tidak dapat menghentikan Anda. Bagaimanapun, ini adalah harga yang Anda bayar untuk membantunya menaiki tangga. Setelah aku mati, dia akan sepenuhnya mengambil alih kamar dagang dalam waktu sesingkat mungkin dengan bantuanmu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan saat itu. Saya telah berbicara dengan beberapa tokoh inti di kamar dagang Haddock dan saya akan membantu Anda mengaturnya dengan benar, tetapi ada satu hal yang saya ingin Anda setujui. Terlepas dari apa yang terjadi, kamar dagang Haddock tidak bisa runtuh. Nada bicara Gale terdengar agak suram, tetapi juga terdengar lebih seperti permintaan. Gale hanyalah seorang lelaki tua yang telah mencapai akhir hidupnya, dan tidak peduli seberapa kuat dia sebelumnya, seberapa tinggi statusnya, atau berapa banyak kekayaan yang telah dia kumpulkan. Pada saat ini, sama seperti ribuan orang sebelumnya yang telah mencapai tahap ini, dia hanya ingin memenuhi keinginan terakhirnya. Jasper berhenti dan menjawab, Tuan Tua, menurut pendapat saya, ketika datang ke kamar dagang Haddock atau kamar dagang lainnya, ada alasan untuk keberadaan mereka. Saya tidak punya niat untuk menganggap kamar dagang Haddock sebagai musuh saya atau bahkan membandingkannya dengan kamar dagang lainnya. Saya memiliki lebih banyak kontak dengan kamar dagang Haddock, jadi saya mengerti lebih baik bahwa kamar dagang ini pada dasarnya berfokus pada keuntungan dan kepraktisan, dan sifat inilah mengapa lebih cocok untuk menjadi mitra saya.
Jika ada kepentingan, maka hubungan kerjasama tidak akan putus. Ini adalah kebenaran abadi. Jadi, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan mengambil inisiatif untuk membiarkan kamar dagang Hadok binasa dan kamar dagang seperti itu yang telah diturunkan selama ratusan tahun juga tidak akan binasa. Setelah Jasper selesai berbicara, Gale tertawa. Bagus, sangat bagus, semua orang cerdas, dan karena semuanya telah mencapai titik ini, tidak perlu ada jebakan atau pengubah bahasa yang mewah. Oleh karena itu, pertukaran ini sebenarnya adalah pertukaran yang paling tulus di antara keduanya sejak Jasper pertama kali bertemu Gale. Saya sudah mengerti apa yang ingin Anda katakan. Baiklah, dokter ada di sini lagi, saya harus menutup telepon. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gale, Jasper tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin komunikasi terakhir antara keduanya, jadi Jasper segera berkata, "Tuan tua, apa lagi yang ingin Anda katakan kepada saya?" Gale berhenti sejenak sebelum berkata perlahan, "Anak licik, jangan mempermalukan orang-orang Summerland." Setelah berbicara, dia menutup telepon. Pada akhirnya, Gale tidak membuat tuntutan lagi. Meskipun mereka berdua tahu bahwa selama itu tidak terlalu banyak, Jasper mungkin akan setuju. Seperti pemakamannya atau status dekan. Gale tidak mengatakan apa-apa. Namun, kalimat terakhirnya membuat Jasper mengerti mengapa Gale pada akhirnya memilih Dean dan memilih untuk setuju bekerja sama dengan Dean untuk merebut tahta. Dia tidak punya waktu untuk memilih penerus yang lebih cocok, yang mungkin menjadi salah satu alasannya. Namun, seseorang seperti Gale telah berkecimpung di dunia bisnis sepanjang hidupnya. Pada saat ini, siapa di antara sedikit orang besar di dunia bisnis domestik yang bukan juniornya? Bahkan pada usia lanjut, ia masih menguasai kamar dagang Hadok selama beberapa dekade tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak memiliki beberapa rencana cadangan untuk acara besar seperti ahli warisnya? Namun, dia membuat keputusan akhir. Ada ketidakberdayaan dalam pilihan ini, tetapi selain itu, dia merasa jauh lebih nyaman. Selain itu, dia juga memiliki hati yang murni dari generasi yang lebih tua. Setelah meletakkan telepon, Jasper mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri dan kemudian melihat ke pasar. Pada saat ini, mendekati waktu penutupan pasar. Pertarungan antara Jasper dan Soros masih berlangsung sengit, dan sepertinya tidak ada yang punya rencana untuk menyerah terlebih dahulu. Volume perdagangan seluruh pasar Asari meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam setengah hari perdagangan terakhir, yang berarti bahwa setiap menit dan setiap detik, dana besar diperdagangkan di pasar. Mereka membeli atau menjual, dan harga saham berfluktuasi seperti elektrokardiogram, di mana siapapun dengan jantung yang lemah tidak akan mampu menanggung rangsangan ini. Ketika waktunya habis untuk perdagangan pagi, semua data berhenti diperbarui dan semua transaksi dikunci. Pasar pagi tutup. Jasper menghela napas dan mulai mendengarkan laporan ringkasan Bas. Pak, lain, volume transaksi Asares di pagi hari melebihi 1 triliun Somer dollars, 10 kali lipat dari biasanya. Di antaranya, kami telah menggunakan lebih dari 200 miliar dana, sementara dana yang telah diperdagangkan sejauh ini adalah 170 miliar. Menurut perkiraan tim, modal yang digunakan Soros sekitar 300 miliar setelah dikonversikan ke dalam Somer dollars. Margin kesalahan dalam hal ini tidak akan melebihi 1%. Ekspresi Bas serius dan serius. Kemudian, lanjutnya, menurut analisis kami, setelah 1.000 saham jatuh ke batas, dana dari semua pihak melarikan diri dengan panik. Belakangan, dengan adanya kabar masuknya dana jaminan sosial ke pasar, terjadi aliran dana kembali yang besar, namun secara keseluruhan menunjukkan tren kuantitas tinggi tetapi kualitas rendah. Sebagian besar institusi yang didanai dengan baik masih berada di sela-sela dan ragu-ragu, sementara sebaliknya, proporsi investor retail yang lebih tinggi bergegas kembali. Dalam hal untung dan rugi, sejak kami menaikkan harga saham dari dana 170 miliar yang telah kami perdagangkan sejauh ini terlepas dari biayanya, rasio kerugian rata-rata sangat tinggi. Jumlahnya mencapai sekitar 11 miliar sementara kerugiannya sekitar 6%. Kami tidak dapat melaporkan situasi untung dan rugi di pihak Soros karena data yang tidak mencukupi, tetapi menurut penilaian situasi pasar, mereka kemungkinan besar telah mendapat untung. Jasper tidak terkejut dengan hasil ini. Kami menaikkan harga saham, sementara Soros menekannya secara membabi buta. Meskipun kedua belah pihak bergerak ke arah yang berbeda dan karena kami berinvestasi di sektor dan industri yang berbeda, Anda tidak akan membentuk lindung nilai. Kami tidak melakukan lindung nilai terhadap Soros karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, kami membutuhkan biaya untuk menaikkan harga saham, jadi wajar bagi kami untuk merugi dan mereka mendapat untung. Soros masih yang di atas angin. Jasper menghela nafas dan berkata, ini bukan hanya karena kekuatan finansial kedua belah pihak, tetapi yang paling penting adalah kita tidak punya waktu. Mengandalkan berita dana jaminan sosial yang masuk ke pasar untuk merangsang modal swasta masuk ke pasar saham adalah solusi terbaik untuk situasi saat ini, tetapi Soros memang licik.
Dia telah mengantisipasi niat kami dan telah menyerang posisi yang kami serahkan dengan cara apapun. Tujuan sebenarnya bukan untuk menguapkan nilai pasar dari pasar saham, tetapi untuk membuat modal swasta putus asa. Kalau dana jaminan sosial masuk pasar tetapi pasar saham masih belum cukup momentum kenaikan, modal swasta tidak akan berani masuk. Kalau modal swasta tidak masuk, dana jaminan sosial pun hanya bisa menyaksikan Soros mendobrak pasar. Jadi kami harus berusaha untuk memperluas hasil dalam waktu singkat, dan yang harus dilakukan Soros adalah terus mempertahankan sikap tekanan tinggi bahkan jika pasar tidak jatuh. Jika tidak naik, kita akan jatuh ke dalam situasi putus asa dari kematian yang lambat. Setelah Jasper mengatakan itu, dia membanting tangannya ke meja dengan keras. Dia berkata dengan tegas, apakah Anda punya saran bagus untuk situasi ini? Bas ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Lain, apakah Anda ingin berbicara dengan perusahaan dan ibu kota besar lainnya? Saya telah berbicara dengan orang-orang yang harus saya ajak bicara selama forum dengan sangat jelas, tetapi terserah mereka apakah mereka ingin melakukannya dan bagaimana mereka mendekati masalah ini. Lagi pula, kita tidak bisa menodongkan pisau ke leher mereka dan memaksa mereka untuk menyelamatkan pasar. Setelah Jasper selesai mengatakan itu, seseorang datang. Pangeran kecil, Lord Alvarado, dan gengnya ada di sini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.